Hai, selamat datang di channel Monyet Angkasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Sex is Zero yang rilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa culun yang sangat ingin melakukan kegiatan pengecoran dengan wanita-wanita yang ada di kampusnya. Bagaimanakah alur cerita dari film ini? Sebelum kita mulai, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, komen, like, dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Film ini diperankan oleh Kim Jang-jung sebagai Eun-sik, Ha Ji-won sebagai Eun-hyo, Cho Sung-guk sebagai Sung-guk, dan masih ada beberapa aktor lainnya. Adegan diawali dengan sekelompok wanita yang sedang melakukan latihan senam di ruang olahraga. Dan di saat yang bersamaan, di tempat lain juga terdapat sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan perekrutan anggota bela diri. Pada perekrutan itu, Eun-sik diharuskan untuk meminum ale-ale. Karena terlalu banyak minum, Eun-sik pun tepat. Keesokan harinya, saat terbangun di kamarnya, Eun-sik dikagetkan dengan adanya asap di kamarnya, dan ia langsung melompat dari jendela kamarnya. Yang ternyata, asap itu berasal dari petugas yang menyemprotkan asap untuk mengusir nyamuk. Adegan beralih beberapa saat kemudian, di mana Eun-sik dan teman-temannya sedang asik menonton film pengecoran di komputernya. Lalu, teman Eun-sik yang berbadan kekar secara tidak sengaja menginjak seekor tikus, dan mereka pun ketakutan. Lalu, Eun-sik menangkap tikus itu dan menggoda teman-temannya. Beberapa saat kemudian, teman Eun-sik yang lainnya datang dan membuka pintu secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan Eun-sik menelan tikus itu. Adegan kembali beralih ke kantin, di mana ketika Eun-sik sedang makan, ia memperhatikan seorang gadis bernama Eun-hyo. Karena terus diperhatikan, Eun-hyo menyadari dan melakukan hal ini. Setelah kejadian itu, Eun-sik menjadi penasaran dan tertarik kepada Eun-hyo. 저 파란 옷 입은 애 누구야? 저 몰라? 이은효 사체가 쾌. Saat di kolam renang, Eun-sik menemui ketua klub bela dirinya yang sedang memperhatikan gadis-gadis. Dan di sana ada Eun-hyo dan teman-temannya juga yang sedang memperhatikan Sang-ok, lelaki keren yang ada di kampusnya. 함성욱이요? 웬일이야? Saat saling menggoda, mereka secara tidak sengaja saling bertatapan dengan Eun-sik. Eun-sik yang gugup langsung berlari meninggalkan mereka. Adegan berpindah ke Sang-ok yang sedang melakukan adegan pengecoran bersama salah satu gadis di kampusnya. Lalu, adegan kembali beralih ke Eun-hyo dan teman-temannya yang sedang memperhatikan cincin yang sangat diinginkannya di tempat perbelanjaan. Di saat yang bersamaan, Sung-guk dan anggota kelompoknya sedang melakukan latihan akrobat, namun ia diusir oleh penjaga yang ada di sana. Eun-sik dan anggota kelompoknya yang diusir tidak sengaja melihat Eun-hyo yang sedang latihan senam, dan ia terpesona dengan gerakan yang dilakukan oleh Eun-hyo. Di tempat lainnya, teman-teman Eun-sik sedang membuat roti yang diberi racun untuk membunuh tikus. Beberapa saat kemudian, Eun-sik kembali ke kamarnya, dan tanpa basa-basi, ia memakan roti yang berisi racun tersebut. Teman-temannya pun kaget dan mengejar Eun-sik. Eun-sik yang dikejar teman-temannya masuk ke kamar Sung-guk yang sedang melakukan latihan pengecoran. Dan akhirnya Eun-sik dibawa ke rumah sakit karena memakan racun tersebut. Beberapa saat kemudian, di kereta, Eun-hyo merasa risih dengan laki-laki yang berdiri di belakangnya karena mengganggunya. Lalu, beberapa waktu kemudian, Eun-sik yang lemas masuk ke kereta, di mana di kereta itu ada Eun-hyo. Dan ia berdiri tepat di belakang Eun-hyo, sehingga Eun-hyo mengira Eun-sik lah yang mengganggunya dan menendang pusaka milik Eun-sik. Setelah kejadian itu, pusaka Eun-sik diobati di rumah sakit, dan Eun-hyo meminta maaf kepada Eun-sik.
Lalu, Yeonsik meminta Eunho meminjamkan kunci ruangan olahraga untuk melakukan latihannya. Sebagai permohonan maafnya, Eunho pun memberikan kunci tersebut. 나 키치가 이 사실 알면 나 당장 뭐가 Keesokan harinya, Eunho sedang melakukan latihan bersama dengan teman-temannya. Dan, di situ juga ternyata ada teman-teman dari Yeonsik yang mengikuti latihan senam, yang dimana mereka bertujuan untuk melihat pemandangan indah yang ada di sana. Setelah latihan senam dan ruangan kosong, Yeonsik dan anggota klub bela dirinya kembali melakukan latihan secara diam-diam, di mana kegiatan mereka diketahui oleh pelatih senam. Dan saat pelatih ingin memarahi mereka, sang pelatih jatuh hati kepada Seongguk, ketua dari kelompok bela diri itu. Keesokan harinya, kelompok senam dan bela diri pun akhirnya berlatih bersama, di mana kelompok bela diri merasa sangat tegang melihat anggota kelompok senam yang sedang latihan. Setelah itu, Yeonsik, Eunho, Seongguk, dan teman-temannya pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Saat sedang asik menari, Eunho bertemu dengan Sangok, di mana mereka saling bertatapan, dan akhirnya Sangok bergabung dengan mereka untuk minum. Yeonsik yang galau melihat Eunho dan Sangok yang asik berbicara akhirnya pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Di mana di toilet ia ditahan oleh temannya Sangok untuk memberi waktu Sangok merayu Eunho. Yeonsik yang mabuk ditinggal oleh Eunho dan teman-temannya, di mana teman-teman dari Yeonsik bermalam di penginapan bersama dengan teman-teman dari Eunho, dan mereka pun melakukan adegan pengecoran. 잠깐만. 왜요? 내일 야, 가슴은 대고. Keesokan harinya, Yeonsik sedang membersihkan ruangan olahraga sambil menunggu Eunho. Beberapa saat kemudian, pacar dari Sangok datang dan menampar Eunho, dan disinilah terjadi adegan saling tampar. Setelah itu, Yeonsik berusaha menghibur Eunho. Beberapa saat kemudian, Sangok datang dan memeluk Eunho. Di tempat lain, teman-teman dari Yeonsik sedang meracik obat yang bisa membuat orang bersemangat. Saat di acara open house, mereka berencana memberikan obat tersebut kepada teman dari Eunho. Namun, minuman itu diminum oleh pelatih senam Eunho. Di saat yang bersamaan, teman-teman Sanguk datang memasuki kamar Yeonsik dan mencari sesuatu. Namun, mereka akhirnya menonton film pengecoran di komputer Yeonsik. 여보세요. 네, 거기 컴퓨터. Beberapa saat kemudian, Yeonsik kembali ke kamarnya dan mereka pun bersembunyi keluar jendela. Lalu, sisa obat yang dibuat oleh teman-teman Yeonsik secara tidak sengaja diminum oleh Yeonsik. Yeonsik yang berada di kamarnya mendengar suara pengecoran yang dilakukan oleh Sanguk dan Eunho di kamarnya. Hal tersebut membuat pusaka dari Yeonsik menjadi tegang dan membuat pelatih senam Eunho menjadi tambah bersemangat yang secara kebetulan juga berada di kamar sebelahnya. 좀 준비가. Lalu, Eunho yang haus setelah melakukan kegiatan pengecoran mengambil air di luar kamar Sanguk. Namun, secara tidak sengaja, pintunya terkunci dan ia buru-buru masuk ke kamar sebelahnya yang ternyata kamar tersebut merupakan kamar dari Yeonsik yang sedang melakukan olahraga tangan. Karena petugas keamanan sedang berpatroli, Yeonsik pun bersembunyi keluar jendela dan bertemu dengan teman-teman dari Sanguk. Namun, orang-orang yang melihat itu mengira mereka akan melakukan bunuh diri. Sementara itu, di kamar sebelahnya, pelatih senam yang sedang melakukan kegiatan pengecoran bersama dengan Seongguk kaget karena asrama tersebut menjadi ramai. Yeonsik yang bersembunyi di jendela pun terjatuh dan menyebabkan pusaka miliknya menjadi cedera kembali. Dan Eunho menjenguknya karena merasa bersalah. 미안해. 아니야, 괜찮아. Adegan berpindah ke Eunho dan Sanguk yang sedang liburan di villa pribadinya. Di saat yang bersamaan, Yeonsik dan teman-temannya asik berlatih bela diri.
Karena sebentar lagi Eun Hyo ulang tahun, Yeon Sik berencana membelikannya cincin yang diinginkan oleh Eun Hyo. Namun, karena harganya terlalu mahal, Yeon Sik dan teman-temannya memutuskan untuk menjadi pemuas tante-tante. Esokan harinya, Eun Hyo melakukan tes kehamilan, dan hasilnya ternyata positif. Ia pun memberitahu hal itu kepada Sang-ok, namun Sang-ok menyuruh untuk menggugurkan kandungannya. Saat Eun Hyo meminta ditemani untuk menggugurkan kandungannya, Sang-ok malah memberinya kartu ATM untuk biaya pengguguran kandungannya, dan hal tersebut membuat Eun Hyo menjadi marah. Saat malam hari, Eun Hyo ke ruang olahraga, dan ia diberikan kejutan oleh Yeon Sik dan teman-temannya. Yeon Sik pun memberinya cincin yang diinginkan oleh Eun Hyo. Namun, karena pikiran Eun Hyo yang sedang kacau, Yeon Hyo pun mengampar Yeon Sik. Yeon Sik yang kecewa, ia mengajak Seunggook untuk mabuk. Esokan harinya, Yeon Hyo menelpon Yeon Sik. Yeon Sik yang kegeeran karena akan diajak kencan. Akhirnya kecewa karena ia diajak untuk menggugurkan kandungannya. 이거 한두 살 먹은 어린애도 아니고 왜 Yeon Sik yang tidak tega melihat Eun Hyo yang kesakitan sehabis menggugurkan kandungannya, merasa sedih dan menangis. Lalu Yeon Sik merawatnya selama beberapa hari. Yeon Sik yang tidak punya uang akhirnya berusaha untuk menjual cincin yang dibelinya dengan harga murah untuk membeli makanan untuk Eun Hyo. 5만 원 제가 손에 볼게요. 진짜 나 진짜 Dan selama beberapa hari merawat Eun Hyo, Yeon Sik selalu berusaha menghiburnya dengan hal-hal konyol. Eun Hyo pun terharu dengan hal yang dilakukan oleh Yeon Sik. 아파. Beberapa saat kemudian, Yeon Sik kembali ke ruangan olahraga untuk latihan setelah beberapa hari menghilang. Dan ternyata mereka diundang untuk tampil di kejuaraan nasional yang akan disiarkan di TV. 우리가 게스트로 초대되겠다는 거야. Keesokan harinya, saat sedang tampil, Yeon Sik terkejut melihat Eun Hyo yang datang, dan akhirnya palu yang digunakan untuk atraksi mengenai kepalanya, dan hal tersebut menyebabkan Yeon Sik bermimpi indah. Ternyata Eun Hyo datang untuk tampil di acara itu juga. Eun Hyo yang belum sepenuhnya pulih setelah melakukan penampilan, ia pun mengalami perdarahan. Yeon Sik pun segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Eun Hyo yang dirawat di rumah sakit didatangi oleh ibunya yang sambil marah-marah karena kecewa dengan anaknya. Yeon Sik yang mencoba melerai akhirnya dipukul juga oleh ibu Eun Hyo. Setelah itu, Yeon Sik mendatangi Sang-ok yang sedang melakukan pesta dengan pacarnya untuk memarahi dan memukulnya. 장난 아니야. 씨발 새끼야. Lalu, Yeon Sik dan Sang-ok pergi menemui Eun Hyo dan ibunya. Lalu, adegan berpindah di mana Seunggook sedang melakukan latihan atraksi dengan anggotanya. Lalu, Yeon Sik diminta untuk memukulnya dengan menggunakan balok. Dan ternyata, balok yang digunakan adalah balok yang asli. Adegan kembali berpindah di mana Yeon Sik sedang ingin memakan pizza. Namun, ia kehabisan saus, di mana saus terakhirnya tumpah ke poster. Saat Yeon Sik sedang mengambil saus yang ada di poster, Eun Hyo pun datang ke kamarnya. Mereka pun berbicara berdua. Lalu terjadi konsleting listrik yang menyebabkan asap memenuhi kamarnya. Namun, ia mengira bahwa itu adalah asap dari petugas. Eun Hyo pun bertanya kepada Yeon Sik, apakah ia masih mencintainya atau tidak. Yeon Sik pun menangis, dan mereka pun berpelukan. Lalu, teman-teman dari Yeon Sik datang dan memberitahukan bahwa terjadi kebakaran. Lalu, Yeon Sik dan Eun Hyo pun melompat dari jendela kamarnya. Dan, film pun tamat. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah
Perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapa tahu ada orang yang mencintaimu dengan tulus di sana. Dan jangan melakukan kegiatan pengecoran kalau belum siap. Sap.